Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rinaldo dari Geografi 19A. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sejarahnya, Kepulauan Indonesia terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava, cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi. Lama-kelamaan, lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah busur pulau. Proses seperti ini lah yang dikenal sebagai island art. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit penjelasan bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baiklah, sesuai judul dan materi, saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Secara administratif, Sumatera dibagi menjadi 10 provinsi, 34 kota, dan 110 kabupaten. Kelebihan Pulau Sumatera: sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Sumatera sangatlah berlimpah, baik itu dari segi perkebunannya seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Kemudian dari segi pertambangannya seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, sampai uranium yang disebut-sebut sebagai bahan tambang paling langka di muka bumi. Letak Sumatera sangatlah strategis dan sangatlah menguntungkan karena berada di Selat Melaka di bagian timurnya dan merupakan jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, keunikan fauna dan floranya. Salah satu keunikan fauna di Sumatera adalah ditemukannya harimau yang asli dari pulau tersebut dan tidak ditemukan di daerah lain. Selain itu, flora di sana juga unik. Salah satu contohnya bunga Rafflesia arnoldii yang disebut-sebut sebagai bunga terbesar di dunia. Kekurangan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan wilayah yang rawan gempa dan berpotensi menghadapi ancaman gempa dari banyak sumber. Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami mengungkapkan ancaman Pulau Sumatera bukan hanya bersumber dari zona megatrous, sesar Mentawai, dan sesar besar Sumatera di daratan. Akan tetapi gempa juga dapat bersumber di investigator fracture zone dekat subduksi lempeng sebelah barat Sumatera. Selanjutnya, Pulau Jawa. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Pulau ini adalah pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Kelebihan Pulau Jawa: karena Jawa adalah pusat pemerintahan, banyak warga datang untuk pergi mencari pekerjaan di sana. Pulau Jawa juga mempunyai tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian atau perkebunan. Oleh sebab itu, tidak heran di Pulau Jawa banyak sekali perkebunan-perkebunan. Salah satu contohnya perkebunan teh. Tingginya tingkat kriminalitas seperti pembegalan, pencurian merupakan salah satu kekurangan yang ada di Pulau Jawa. Kemiskinan serta pencemaran lingkungan adalah hal yang sering terjadi di sana. Pulau selanjutnya, yang ketiga, Pulau Kalimantan atau Borneo. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, di sebelah barat Pulau Sulawesi. Kelebihan Pulau Kalimantan. Kelebihan yang dimiliki Pulau Kalimantan nampak jelas dari segi pertambangannya, seperti batu bara, migas, intan, nikel, dan lain-lainnya. Selain itu, Pulau Kalimantan juga aman dari gempa. Kekurangan Pulau Kalimantan: walaupun aman dari gempa, Kalimantan rawan sekali terkena banjir, khususnya di daerah aliran sungai. Yang ketiga, Pulau Sulawesi.
Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Kelebihan Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak, dan gas, serta pertambangan nasional. Kelemahan Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah pulau yang rawan terkena bencana gempa dengan kompleksitas geologi hasil tumbukan 3 lempeng benua. Selanjutnya, Pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat. Kepulauan Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil adalah gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timur di sebelah timur. Kelebihan dari Pulau Nusa Tenggara, salah satu keindahannya adalah alamnya, baik itu laut maupun perbukitan, sehingga disebut dengan sebutan negeri 1000 bukit. Bukan hanya itu, NTT juga memiliki fauna langka, yakni komodo. Kekurangan dari Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat adalah seringnya mengalami bencana kekeringan. Ini disebabkan karena dalam setahun wilayah ini hanya 3-4 bulan menikmati musim hujan, sedangkan sisanya merupakan musim kemarau. Sekian hasil dari tugas saya mengenai kelebihan dan kekurangan pulau-pulau yang ada di Sumatera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.